Saya ingin tahu generasi muda itu tahukah sejarah bangsanya sendiri atau hanya tahu sejarah Nabi yang mulia Muhammad gitu. Bung Karno bukan manusia biasa, beliau adalah proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional Indonesia, dan saya sama sekali tidak menistakan Nabi yang mulia Muhammad. Saya tidak merasa bersalah. Saya hanya bertanya, bukan pernyataan, bukan membandingkan. Jangan tidak dianggap kaum nasionalis itu berjuang secara mati-matian. Karena ada komunitas Islam yang seolah-olah terasa tidak menganggap perjuangan mereka. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Produktivitas itu tergantung dari 3 elemen pada manusia. Elemen budaya, agama, dan elemen pengertian terhadap mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Saya sangat merindukan yang namanya kaum perempuan untuk menjadi presiden. Why not? Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa di bumi Indonesia, demokrasi, Islam, dan modernitas dapat tumbuh bersama. Kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kenapa mesti saya angkat kaki gitu loh? Bajingan-bajingan itu harus angkat kaki, bukan saya. Ini tak pernah saya pelajari di Mesir, tak pernah saya pelajari di Maroko. Salam ini dapat dari mana? Mahabharata. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir yang selalu ingin mengkafirkan orang? Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata Domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah Yesus Kristus. Selamat murtad. Siapa yang ikut tradisi orang kafir nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria. Segera copot dan proses pidana. Harus mampu menegur anggotanya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyok itu malah sekarang dilepaskan. Aneh, ini polisi tidak menangkap Abdus Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini sehingga MKC ditangkap. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kamu benci? Iya. Oh, ini orang kafir nih. Mana tembaknya? Kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain, kalau orang Islam masuk ke gereja haram. Ini haram, itu haram. Belum lagi ustadz-ustadz sejenis
Abdul Somad yang mengharamkan kalau mengidolakan pemain sepak bola haram. Ini haram, itu haram. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Membenarkan ajaran Kristen. Naik, naik, kiri, kanan. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Nah, ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Apakah bersalah sekarang juga? Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu.
Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar, itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Beb, katanya, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb?
Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba kita baru tahu kan, baru dengar kan? Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Menanyakan mana lebih bagus Al-Quran dengan Pancasila. Saya mendapat info bahwa kalau mau jadi calon-calon radikalis atau teroris, ada salah satu pertanyaan yang demikian. Jadi bukan karangan saya pertanyaan tersebut.
Kemudian yang kedua masalahnya adalah maksudnya apa membandingkan? Saya nggak ngerti. Karena yang kedua adalah selanjutnya saya bertanya, bukan pernyataan, bukan membandingkan. Jadi saya jelaskan lagi pertanyaan kepada generasi muda, kepada mahasiswa-mahasiswi, bahwa siapakah ya yang berjuang di awal abad 20 untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi itu pertanyaan saya. Saya ingin tahu generasi muda itu tahukah sejarah bangsanya sendiri atau hanya tahu sejarah Nabi yang mulia Muhammad gitu. Bung Karno bukan manusia biasa, beliau adalah proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional Indonesia yang di awal abad 20 berjuang, di dalam jiwa perjuangannya itu adalah membawa amanah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Itu yang menjadi jiwa sanubari perjuangan Bung Karno bertekad untuk Indonesia merdeka apapun konsekuensinya, tanpa mau kooperasi dengan pemerintah kolonialis Belanda. Dan saya sama sekali tidak menistakan Nabi yang mulia Muhammad. Saya tidak merasa bersalah. Silahkan saja dibaca, saya tidak merasa bersalah. Saya hanya bertanya, bukan pernyataan, bukan membandingkan. Apa sarannya? Tadi saya bilang Bung Karno berjuang ya untuk kemerdekaan adalah dengan jiwa perjuangan. Saya kira saya sudah serahkan ya, karena ini kan forum politik ini itu diselenggarakan oleh forum grup diskusi dari Humas Polri ya. Forumnya mereka sebagai panitia penyelenggara. Jadi kalau mediasi saya sudah serahkan kepada kepolisian dan tim lawyers saya begitu. Saya tidak merasa bersalah kalau soal yang ini, yang sekarang ini. Di abad 20 itu betul ya, Nabi yang mulia Muhammad sudah tiada. Di dalam tekad jiwa perjuangan Bung Karno, itulah yang ada gitu loh di abad 20. Mengubah nasib suatu kaum yang tadinya terjajah untuk menjadi merdeka. Dan untuk merdeka itu tidak mudah, berdarah-darah. Dan semoga generasi muda Indonesia sekarang itu betul-betul bisa menghargai para pahlawan bangsa yang dikenal ataupun tidak dikenal. Karena Sang Merah Putih itu penuh dengan darah, tetesan keringat dan air mata. Jangan tidak dianggap kaum nasionalis itu berjuang secara mati-matian. Karena ada komunitas Islam yang seolah-olah terasa tidak menganggap perjuangan mereka. Sekarang masih ada legiun veteran itu yang sedih kalau melihat mereka seolah-olah tidak dianggap perjuangan mereka. Dalam mediasi hukum apa atau mediasi maksudnya Pak Wapres yang terhormat yang saya cinta, itu adalah mediasi bagaimana perdamaian. Saya selalu ingin ada damai, ketenangan, kita rukun bersaudara untuk memajukan bangsa dan negara ini lebih martabat, lebih maju dengan moto sekarang pemerintahan SDM unggul, Indonesia maju. Siapa silakan, itu kepolisian nanti yang akan memeriksa, akan menyelidik, begitu loh. Ya semoga penjelasan saya ini, klarifikasi ini bisa lebih dicermati. Jadi saya hanya melontarkan pertanyaan, bukan pernyataan, dan tidak sama sekali membandingkan, tidak ada jasa di kalimat saya. Jadi semoga lebih tenang, lebih jelas, karena perjuangan kemerdekaan itu tidak mudah
supaya generasi selanjutnya bisa lebih berkeadilan, lebih bisa mengenyam kemerdekaan dengan lebih baik. Karena dulu Indonesia buta huruf sebelum merdeka. Setelah merdeka, mereka sudah sekarang menjadi profesor, menjadi dokter, menjadi insinyur, dan sebagainya. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Produktivitas itu tergantung dari 3 elemen pada manusia. Elemen budaya, agama, dan elemen pengertian terhadap mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Saya sangat merindukan yang namanya kaum perempuan untuk menjadi presiden. Why not? Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa di bumi Indonesia, demokrasi, Islam, dan modernitas dapat tumbuh bersama. Kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Setiap negara di dunia memiliki sosok pemimpin atau kepala negara. Di Indonesia, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam susunan pemerintah. Selama 75 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah dipimpin oleh 7 presiden. Dan tak dapat dipungkiri, kemajuan demi kemajuan yang dirasakan oleh Indonesia saat ini tidak lain dan tidak bukan, ialah juga karena jasa presiden-presiden Indonesia tersebut. Presiden pertama Republik Indonesia dengan masa bakti 1945 hingga 1967 ialah Insinyur Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno. Kemerdekaan Indonesia adalah pencapaian terbaik yang telah diberikan Soekarno kepada rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat internasional. Untuk itulah, dirinya dijuluki Bapak Proklamator Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Sebelum mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno jugalah yang pertama kali mencetuskan ide kebangsaan yang luar biasa mengenai Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi bangsa Indonesia. Peralihan masa jabatan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto ditandai dengan pergantian orde. Orde pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama dan pemerintahan Soeharto disebut dengan Orde Baru. Ya, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Muhammad Soeharto adalah presiden kedua Indonesia dan satu-satunya presiden dengan masa jabatan lebih dari 30 tahun. Dirinya dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena perencanaan program pembangunan dengan Rapelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Sebetulnya mengenai soal pembangunan desa itu bukan hal yang baru daripada pelaksanaan trilogi pembangunan, ialah stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan. Sejak semula daripada tahun pertama daripada Pelita pertama itu sudah dilaksanakan. Pembangunan diutamakan kepada pedesaan. Di sampingnya pertanian, kemudian industri, tapi pedesaan. Apa wujudnya? Ialah mengenai Enpres desa. Enpres desa itu sejak daripada Pelita pertama sudah dilaksanakan. Walaupun jumlahnya itu hanya sedikit, hanya 100.000 pada waktu. Karena kemampuan negara tidak ada. Tapi maksudnya pada waktu itu 100.000 itu adalah mendorong supaya desa itu turut membangun. Presiden Soeharto ternyata berhasil membuat Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil meluncurkan satelit, yaitu satelit Palapa A1 pada tanggal 9 Juli 1976. Baharudin Yusuf Habibie sering disebut sebagai Bapak Teknologi Indonesia berkat keberhasilannya mendesain beberapa proyek pesawat terbang. Habibie dikenal sebagai Presiden Indonesia ketiga dengan masa jabatan terpendek yakni dari 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Habibie menjabat sebagai presiden menggantikan Soeharto yang menyatakan mundur setelah gejolak reformasi. Sebelum memangku jabatan presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut.
Walaupun terbilang singkat, selama masa kepemimpinannya, Habibie telah melakukan segenap terobosan untuk memulihkan situasi Indonesia. Salah satunya ialah kebijakan politik dalam pembentukan partai politik yang membuat banyaknya partai politik baru bermunculan pasca reformasi. Setelah Habibie, Presiden Indonesia keempat dengan masa bakti 1999 hingga 2001 ialah Abdurrahman Wahid, sosok guru bangsa yang karismatik yang akrab disapa Gus Dur. Ia mendapat julukan sebagai Bapak Pluralisme. Bukan tanpa sebab, julukan tersebut muncul lantaran semasa dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Gus Dur dengan lantang membela keberagaman Indonesia. Hal itu semata-mata karena kecintaannya terhadap keberagaman dan tak mengenal unsur perbedaan. Sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan. Niku Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Perancis, Ernest Renan, alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah, terus Bung Karno menurut Renan, berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan. Bahwa Gus Dur itu berkah bagi umat Katolik. Gus Dur menjadi perekat bagi umat lain yang berbeda. Salah satu keberhasilan Gus Dur semasa menjadi presiden ialah menumbuhkan ekonomi Indonesia dari angka -3 menjadi 7,5% dalam kurun waktu 2 tahun. Setelah Gus Dur, tongkat estafet pemerintah Indonesia dilanjutkan oleh Presiden RI kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri. Megawati menjadi wanita pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Di masa kepemimpinannya pada tahun 2001 hingga 2004, Megawati berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Salah satunya ialah berdirinya sebuah lembaga negara yang bersifat independen, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia mulai serius memberantas korupsi yang telah lama menggerogoti bangsa. Selain itu, dalam mengemban amanat rakyat, sejumlah agenda ia lakukan, di antaranya meletakkan kedaulatan sebagai hukum tertinggi melalui pemilihan umum atau pemilu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Berkat kebijakan yang diambil oleh Megawati mengenai pemilu, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden ke-6 yang dipilih langsung oleh rakyat dan menjabat selama 2 periode. Selama masa baktinya, pria yang biasa disapa SBY ini juga telah meninggalkan jejak-jejak prestasi bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, pertama kali sepanjang sejarah, harga BBM diturunkan hingga 3 kali pada tahun 2008 hingga 2009. Jejak baik lainnya yang ditinggalkan SBY ialah pemerintah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam hal ini, memberikan pendidikan gratis dengan menerapkan pembebasan biaya sekolah melalui bantuan operasional sekolah atau BOS. 31,3 juta siswa setingkat SD itu mendapatkan bantuan BOS. Setelah habis masa jabatannya sebagai presiden ke-6, SBY resmi digantikan oleh Insinyur Haji Joko Widodo yang hingga kini masih menjabat sebagai Presiden Indonesia di periode pemerintahannya yang kedua hingga tahun 2024 mendatang. Pria yang kental dengan logat Jawanya ini terkenal dengan gaya blusukannya. Berbagai kebijakan telah diluncurkannya demi meningkatkan kekuatan ekonomi dan kemandirian ekonomi bangsa. Salah satu kebijakan Jokowi yang terbilang tak biasa ialah keberhasilannya dalam mengambil alih PT Freeport yang selama puluhan tahun dikuasai oleh asing. Keseriusan Jokowi dan jajarannya dalam mengembalikan kekayaan Ibu Pertiwi membuahkan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal lain yang telah dan sedang dilakukan oleh Jokowi ialah menggenjot berbagai pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Karena dirinya berkeyakinan, seiring dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan industri kecil. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan ekonomi khusus. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan pariwisata. Arahnya harus ke sana. Fokusnya harus ke sana.
Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.